Ini karena masalah halal ini masalah sejuta umat ini, Pak Haikal. Kalau kita lihat sejak Anda dilantik Oktober 2024, apa yang sudah ditemui, apa yang sudah didapatkan? Karena kita lihat Pak Haikal sangat aktif bergerak kemana-mana. Bagaimana, Pak? Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih dulu ya, Bang Leo ya, dengan Metro TV yang mengangkat ini. Begini, awal mula saya tuh pesimis melihatnya. Pesimis? Pesimis, awal mula. Kok cuma 3% ya? Udah berapa lama ini dikerjain, begitu kan? Dari angka yang tadi Pak Leo sampaikan, 20.640 sekian triliun, kita cuma kebagian kuenya itu cuma 3%, yaitu cuma 637 triliun saja. Nah, ketika saya masuk ke dalam, saya teliti, saya ke pasar semuanya, bukan makanan kita nggak halal. Tapi kurang tertib sertifikasi halal. Jadi statusnya kita tuh udah halal. Status saat ini kita yang menguasai pasar dunia. Status saat ini. Cuman karena tidak tertib halal sehingga tidak tercatat. That's the problem. Jadi problem utama tuh itu. Bahkan kalau kita mau teliti lagi, yang tadi yang Mas Leo sampaikan, kita tuh nomor 8 ya. Nomor 1 itu China. China itu sudah sampai angka 38 billion US dollar. Terus tadi juga disebut India juga besar. Prancis juga besar. Amerika juga besar, kita nomor 8. Tapi kalau kita teliti, ada 10 pemain utama global dunia, 5-nya punya kita. Dari 10 global terbesar yang memproduksi halal, 5 punya kita. Maksudnya ini Bio Farma di kita. Paragon, Wardah di kita. Terus Dexa di kita. Terus Mayora di kita. Jadi ini bisnis ya, perusahaan ya? Iya, Marta Tilar di kita. Itu 5 dari 10 itu punya kita semua. Lalu kemudian kenapa kita cuma dapat nomor 8? Karena kita tidak tertib halal. Bayangkan. Dari 66 juta pengusaha UMKM, yang 20%-nya kurang lebih 14 juta, itu harus kita sekarang ya, sebab 66 juta total, yang 2026 nanti berlaku total, makanan, minuman, obat, kosmetik, termasuk sampo, odol, sabun, dan sebagainya, termasuk barang gunaan. Namun yang WHO kemarin, wajib halal Oktober, WHO wajib halal Oktober, itu makanan dan minuman, itu jumlahnya 14 juta. Dari 14 juta yang tercatat, itu kita baru dapat 3 juta saja. Itu angka yang sangat kecil. Nah, karena itu saya pikirin kenapa. Nah, yang saya temui di lapangan satu regulasi. Regulasinya belum memihak full. Seperti apa itu, Pak? Seperti apa? Pelaku usaha pengusaha UMKM yang mendaftar, itu kita cuma mendaftar. Lalu diberikan kepada LPH, namanya Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi ada depend on something gitu loh. Lalu kemudian dari situ diproses, begitu halal dilihat dulu fatwanya ke MUI. Nah, ini setelah selesai itu baru balik ke kita. Jadi kita bisa lebih cepat dengan catatan kalau LPH-nya berada di dalam, kalau fatwanya berada di dalam, sehingga satu atap. Itu yang saya usulkan nomor 1 regulasi. Yang nomor 2 yang membuat ini terhambat itu adalah kolaborasi. Sebenarnya halal ini terkait dengan 9 kementerian dan 3 badan. Nah, itu saya gerilya itu setiap hari itu menyusuri itu semua untuk supaya membuat sinergi itu. Untuk membuat sinergi. Contoh, di sebuah restoran yang sangat terkenal di Senayan, itu mengajukan sertifikasi halal sudah hampir setahun nggak selesai. Saya datengin, saya periksa juga ikut sendiri. Ternyata ada satu bagian yang tidak bisa kita halalkan karena dagingnya diambil dari RPH, rumah potong hewan, yang belum halal. Sedangkan yang membuat itu halal itu kita, tetapi RPH itu di bawah Kementan, di bawah Pemda. Akhirnya terpecahkan? Terpecahkan. Kita datengin Pemdanya, kita minta sama Pak Tito, kita minta sama Pak Pak Amran. Pak Amran lalu aktif kemudian. Nah, ini hambatan ini regulasi yang ketiga itu sosialisasi. Di masyarakat terjadi salah kaprah soal halal. Halal disangka for Muslim only. No. Halal is for all. Maka itu kemarin kita buat marketing halal untuk kita semua. Semua agama ada halal. So halal is lifestyle, saya bilang. Sosialisasi kita rubah selama 4 bulan ini. Pak Haikal, salah satu yang konon katanya, makanya saya tanya ke Bapak, yang membuat agak sulit untuk mensertifikasi konon katanya karena mahal. Ada berita katanya warteg kena charge 10 juta katanya. Itu sempat heboh. Bagaimana? Nomor 3 yang saya terangin. Jadi regulasi, terus kolaborasi, yang ketiga itu sosialisasi. Salah sosialisasi selama ini. Yang pertama salah soal
mindset. Yeah. Halal itu for Muslim. No, halal for everybody. Saya bilang halal is modern civilization. Terbukti China nomor 1, Amerika nomor terus. Jadi negara-negara yang tadi Bang Leo sampaikan tuh bukan mayoritas Muslim loh, tapi mereka kok lebih unggul dalam bidang halal karena halal betul-betul murni ekonomi. Halal is double clean kalau dari Korea bilang. Nah, yang hambatan juga terjadi di bawah itu. Halal itu mahal, halal itu ribet, halal itu pakai konsultan, pakai apa segala macam. Nah, ini yang saya ucapkan terima kasih kepada Metro TV yang telah menyampaikan, telah mengubah. Hari ini masyarakat menyaksikan bahwa halal itu murah, halal itu mudah. Yang terjadi, warteg diminta 10 juta itu adalah oknum yang berada di luar badan halal kami, yaitu ada di LPH. Sudah disikat? Sudah disikat. Dan kami saya udah kumpulkan. Udah kumpulkan sebagai contoh 100 pengusaha warteg dan itu sedang dalam proses 50.000 ya, 50.000 yang akan kami lakukan sertifikasi untuk warteg di Jabodetabek. Baik, kita akan lanjutkan nanti Pak Haikal, tapi saya yang ke Pak Putu dulu. Pak Putu, ini kan sudah dengar ya langsung dari BPJPH. Kalau Anda melihat sebetulnya apakah memang kendala-kendala itu selama ini memang belum teridentifikasi atau memang karena masih banyak yang harus dibentuk infrastruktur atau bangunan dari sistem jaminan halal ini? Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Leo. Kami melihatnya sebenarnya itu terjadi di awal, tapi sekarang pada saat beberapa waktu terakhir itu sudah semakin cepat sebenarnya. Kami dari KNEKS juga melakukan koordinasi kolaborasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Kami membantu dari hulu, hilir, dan proses. Ada 12 badan ya tadi yang dibilang Pak Haikal ya? Kementerian 9 dan badan ada 3. Nah, dari sisi hulu, terutama di sisi pelatihan, pendampingan. Tadi ada pelatihan juga untuk Juleha, juru sembelih halal, dan juga kami membantu di sisi tadi yang Mbak Be sebutkan, rumah potong hewan halal. Kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, kemudian juga Kemendagri untuk mendorong rumah potong hewan halal. Karena kalau rumah potong hewan sudah selesai, yang sekarang jumlahnya sekitar 550-an, itu akan membantu sekali mengurangi proses audit di sisi hulu hilirnya. Itu di sisi hulu. Kemudian di sisi hilir, kementerian lembaga terkait itu membantu juga dalam beberapa program. Sebagai contoh, Kementerian UMKM waktu itu namanya Kemenko UKM. Mereka membantu 15.000 sertifikat halal di 15 kota. Kemudian Kemenperin punya program juga untuk sertifikasi halal, Bank Indonesia punya, dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Kemudian ada lagi di sisi hulu, sisi hilir, itu ada satu program sederhana, namanya Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat. Nah, ini merupakan satu area yang menjamin membantu para pedagang kuliner untuk disertifikasi halal. Dibantu oleh kementerian. Kemudian juga diperiksa aman dan sehatnya oleh Kementerian Kesehatan. Ini kerjasama antara BPJPH, kemudian KNEKS, Kementerian Kesehatan, Kemenko UKM, dan beberapa, dan Bank Indonesia. Nah, itu zonanya. Kemudian dari sisi sosialisasi, tadi concern dari Babe juga, ada banyak yang kita lakukan bersama semua kementerian. Contoh, membuat video. Itu ada di YouTube cukup banyak video-video sosialisasi. Ada bagaimana tata cara sertifikasi halal, kemudian juga ada di situ kisah sukses dalam mengurus self-declare, itu ada. Sudah ada influencernya tidak di dalamnya itu, Pak? Memang itu yang zaman sekarang yang dilihat itu influencernya. Nah, gitu, itu dia. Itu kita influencernya dari internal kementerian lembaga. Ada juga e-learning. Kami memasang e-learning itu di e-learningnya Kementerian Keuangan. Itu juga beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Proses juga demikian. Kami mendengar dari kawan-kawan di lapangan. Salah satu contoh, kita bertemu dengan Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia, ALPI namanya. Mereka mengatakan bahwa di case ini ada case seperti ini, ada beberapa kejadian. Sekian langkah sudah dilakukan, tapi pertanyaannya adalah ada sekian target juga. Di antaranya adalah 10 juta usaha mikro dan kecil yang ingin disertifikasi halal sampai Oktober tahun depan.